channel atau selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali ke channel ini. Aku Tiara dan ini kita akan membahas soal kulit berminyak. So, kulit berminyak kalian dikenal juga dengan seborrhea dalam istilah kedokterannya. Oh ya, aku disclaimer dulu sebelumnya, aku bukanlah dokter, ahli maupun spesialis di bidang ini. Cuman aku lebih fokus tentang berbagi pengalaman aku dan juga dari baca-baca beberapa jurnal. Tapi insya Allah semuanya cukup kredibel dan konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. So, kulit berminyak sendiri artinya adalah kondisi di mana kulit memproduksi minyak secara berlebihan. Hal ini disebabkan karena kelenjar minyak atau yang dikenal dengan sebaceous gland, dia memproduksi minyak sesuai dengan kebutuhan kulit kita yang ternyata jumlahnya berlebihan di wajah kita. Nah, minyaknya ini dikenal juga dengan sebum. Ciri-cirinya gimana sih kalau orang punya kulit berminyak? Nah, ini footnote wajah aku yang kondisinya berminyak. Jadi aku sendiri memang punya kulit yang tipikalnya berminyak. Karena kalian bisa ngeliat secara kasat mata kalau wajah aku lebih mengkilap. Yang kedua, dia juga terasa lengket ketika kalian pegang. Biasanya bisa kalian lihat secara jelas ketika kalian baru bangun tidur. Dan yang ketiga, yaitu pori-pori yang membesar. Ini akan aku highlight karena orang yang punya oily skin atau kulit berminyak pasti pori-porinya cenderung besar karena tadi sebaceous gland-nya itu memproduksi minyak secara berlebihan. Seandainya kalian ngerasa kulitnya berminyak, tapi pori-porinya tuh ternyata kecil, bahkan hampir nggak kelihatan. Jadi disebabkan bukan oleh kulit yang berminyak, melainkan oleh kulit yang dehidrasi. Akan aku bahas di video yang terpisah ya, tentang kulit dehidrasi. Oke, selanjutnya, penyebabnya apa sih kenapa sebaceous gland atau kelenjar minyak kita bisa memproduksi sesuai kebutuhan yang berlebihan? Di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah makanan. Karena ternyata komponen utama minyak di wajah atau sebum kita itu adalah triglycerides 57,5%. Di mana triglycerides ini merupakan lemak yang sebenarnya tidak dipakai tubuh. Jadi seandainya kita makan makanan yang berminyak, berlemak tinggi, terus ketika di badan dia akan diproses jadi lemak cadangan untuk dibakar menjadi kalori. Tapi kan ada juga lemak-lemak yang nggak dipakai, yang disekresi, yang dibuang, seperti keringat. Nah, minyak yang di wajah kita juga merupakan minyak yang kita sekresi atau kita buang. Nah, kalau kalian nyadar, ketika kalian makan makanan yang continuously atau sering banget yang berminyak, yang tinggi dengan kalori, dengan tinggi gula, dan sebagainya, itu akan mempengaruhi produksi minyak di wajah kita. Yang selanjutnya yang kedua adalah hormon androgen. Hormon ini juga dikenal dengan hormon laki-laki, tapi di perempuan juga ada. Makanya ketika kita usia puber, hormon ini tuh bergejolak dan bikin tubuh kita nggak stabil, dimana salah satunya ditandai dengan wajah yang lebih berminyak. Kenapa? Karena hormon androgen, khususnya testosteron, memicu kelenjar minyak kita untuk menjadi lebih hiperaktif yang menyebabkan dia memproduksi secara berlebihan, dan juga hiperplasia yang dimana membuat kelenjar tadi mengembang. Makanya sekecil gini, terus tiba-tiba karena hormon testosteronnya dia mengembang kayak gini, akhirnya minyak di permukaan wajah kita jadi lebih kelihatan kayak gitu. Ketiga adalah suhu. Aduh, ini tuh kayak aku cuma ketawa pas baca ini karena Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia yang tropis pasti panas. Bayangin deh kalau misalkan di luar negeri suhu 26 derajat, makanya mereka nggak terlalu berminyak mukanya. Tapi kalau di Jakarta 36 derajat itu udah biasa aja. Dan ternyata menurut penelitiannya 1 Celcius makin tinggi akan meningkatkan 10%. Kalau di Berlin 26 derajat, di Jakarta 36 derajat, ya berarti 100% kemungkinan kulit kita lebih berminyak di Jakarta daripada di Berlin. Hidup di suhu tropis ini ada plus minusnya. Kayak lebih subur sih, tapi subur juga minyaknya, kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata kenapa sih kok bisa di suhu panas dia menyesuaikan dengan seperti itu? Karena ternyata manfaat dari sebum atau minyak wajah sendiri itu adalah membantu melindungi kulit dari sinar UV, yang artinya kalau misalkan makin panas berarti UV-nya biasanya makin banyak terpapar di wajah kita. Kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di sebum selain ada triglycerides, di dalamnya tuh ada wax ester, ada squalene, ada kolesterol ester dan ester. Dimana komponen-komponen penyusunnya itu ternyata memiliki kandungan antioksidan yang dikenal juga dengan tokoferol atau vitamin E dan juga CoQ10. Melindungi kulit dari sinar matahari langsung yang menyebabkan kulit menjadi flek hitam, mudah keriput, kerut-kerut, dan garis-garis halus kayak gitu. Karena cukup bahaya di kulit, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Makanya kita bersyukur banget karena sinar matahari tadi bisa kehalang sama sebum di wajah kita kayak gitu. Tapi memang ketika terus terpapar secara terus-menerus, squalene yang ada di wajah juga bisa berubah.
Squalane tadi yang fungsinya sebagai antibakterial untuk melawan bakteri penyebab jerawat malah bisa jadi squalane peroxide, makanan yang penyebab jerawat. Makanya kita juga harus tetap pakai sunscreen, kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Nah, sekarang kita akan ngebahas gimana sih cara mengatasi kulit yang berminyak. Well, pasti kalian pengennya, aduh aku nggak pengen ribet-ribet, aku pengen minyak di wajahku semua hilang, kalau bisa kayak kulit kering. Awalnya aku juga berpikir kayak gitu, tapi ternyata kita selama ini miskonsepsi, dimana sebenarnya kita bukan menjadikan wajah kita nggak berminyak, tapi mengontrol minyak di wajah kita agar wajah kita normal. Jadi gitu guys, jadi kita harusnya buat wajah kita itu untuk jadi normal, dimana balance antara air dan minyak di wajah kita. Caranya gimana? Well, pertama-tama kalian harus minum air. Aku nggak bohong, itu adalah hal paling penting yang harus dilakukan dan sering dilewatkan oleh kalian yang punya kulit berminyak. Serius deh, kenapa? Karena ternyata badan kita ini kan penyusunnya 60-80% air, termasuk di dalam aliran darah dan juga di wajah. Jadi sebenarnya wajah kita ini memproduksi minyak untuk melindungi air atau kelembaban yang ada di dalam wajah juga, biar airnya kalau kena panas enggak nguap dan enggak jadi cepat kering. Nah, makanya ditutupin sama minyak, karena minyak itu kan fungsinya nge-barrier kulit kita. Nah, ketika airnya mau keluar karena suhu panas, dia nggak keluar, nggak jadi kayak orang keringetan gitu loh. Makanya kalau kalian pegang, kulit kalian tuh nggak seberminyak wajah kalian kan, meskipun ada sensasinya, tapi lebih sedikit kayak gitu. Sebenarnya sebaceous gland kita atau kelenjar minyak kita yang paling banyak ditemukan adanya di wajah, terutama di bagian T-zone. Jadi kayak kening, terus hidung, terus dagu, kayak gitu. Justru dia sedikit jumlahnya, nggak terlalu banyak di area pipi. Nah, selanjutnya adalah pH atau ekosistem di wajah kita. Kalau kalian tahu, semua hal di dunia ini ada pH-nya istilahnya. pH-nya itu adalah tingkat keasaman, masuk di kulit. Nah, jadi di kulit kita itu pH-nya cenderung asam, yaitu 5,5. Di atas 5,5 akan lebih gampang bakteri untuk hidup dan berkembang. Jadi emang 5,5 dan ke bawah, tapi nggak lewat dari 4 adalah saat keasaman yang ideal. Sayangnya ketika kita pakai sabun, terutama sabun dengan surfaktan tinggi, dia membuat kulit kita jadi basah kayak gitu. Makanya aku sendiri nggak menggunakan sabun yang bikin kulit kering, karena surfaktannya itu mengangkat minyak dan air di wajah, seperti sulfat atau yang dikenal juga dengan SLS. SLS ini tuh hampir ada di segala jenis produk yang kita temui di rumah tangga. Mau dari sabun badan, sabun muka, sampo, segala macam tuh ada SLS-nya. Padahal SLS ini membuat kulit lebih kering, bahkan bisa menyebabkan iritasi. Aku akan menyarankan substitusinya cocobetanin. Dia tuh juga surfaktan, tapi enggak sekering itu. Dari menurut aku ya, aku udah pakai beberapa produk yang ada surfaktannya cocobetanin. Dia lebih enggak ketarik banget yang bikin kering wajah gitu loh. Nah, setelah kita cuci muka kan biasanya kita bilas dengan air. Air sendiri aja pH-nya kebanyakan 7-8. Berarti kan sifatnya masih basah. Nah, kita dukung dengan penggunaan produk-produk acid atau dikenal juga produk-produk asam. Sebenarnya aku jujur dulu, aku nggak menemukan jurnal yang menyatakan kalau produk dengan label belakangnya acid itu benar-benar semuanya asam. Tapi dari penamaannya harusnya memang asam semua. So, kandungan asam pertama yang aku rekomendasikan adalah salicylic acid atau dikenal juga dengan asam salisilat. Kenapa sih asam salisilat? Karena dia ini punya sifat exfoliating atau mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau kalian nyadar kulit kalian misalkan, kok aku berminyak banget, lama-lama kusam ya? Karena tadi ketika wajah kita yang berminyak terpapar matahari terus-menerus, kelamaan dia akan teroksidasi, dan ketika itu lapisan yang nggak diangkat-angkat, nanti akan membuat wajah kita kusam. Makanya cara yang baik untuk mengangkat lapisan tadi yang telah teroksidasi itu menggunakan salicylic acid, karena dia juga cukup gentle di kulit. Seandainya kalian nggak bisa pakai salicylic acid, kalian bisa pakai produk-produk AHA, yaitu ada lactic acid, citric acid, terus juga ada glycolic acid. Bahkan combo dari salicylic acid dan glycolic acid ada penelitiannya menyebutkan kalau kedua produk itu membantu untuk mengurangi produksi sebum,
membantu untuk merawat pori-pori, membantu untuk meratakan warna kulit, dan efektif mengurangi jumlah komedo yang ada di wajah. Nah, untuk produk ketiganya adalah hyaluronic acid. Sebenarnya terkenal banget di kalangan orang-orang yang punya kulit kering karena dia punya manfaat untuk deep hydration di kulit yang membuat kulit jadi nggak kering. Tapi ternyata sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hyaluronic acid di kulit yang berminyak membantu untuk mengecilkan ukuran pori-pori dan kelenjar minyak, bahkan mengurangi sebum. Jadi pori-pori itu sebenarnya kalian bisa bayangin kalau kalian punya tas. Tasnya ini tuh bisa kecil, bisa gede. Sebenarnya kan tergantung ada isinya apa kan. Nah, kalau misalkan dibantu dengan hyaluronic acid yang masuk ke dalam kulit ini, dia bisa membantu mengecilkan. Tapi bukan ukurannya, tapi lebih ke arah besarannya itu. Tasnya ukurannya tetap segini, tapi kalau dibantu dengan hyaluronic acid, dibantu dengan salicylic acid, dia lama-lama bisa mengecil. Jadi nggak banyak kandungan di dalamnya yang cenderung merusak kulit. Kayak gitu kira-kira. Juga kandungan acid yang lain, tapi itu mungkin lebih fokusnya ke arah masalah kulitnya. Kalau untuk kulit berminyak, sampai di sana cukup. Tapi kalau kalian punya informasi atau masukan lainnya, bisa banget komen di video ini. Selanjutnya pasti kalian tanyain juga, ada nggak sih sebenarnya produk alami yang bantu untuk kulit berminyak? So, sebenarnya lumayan banyak, selama kalian bisa mengidentifikasi produk itu sendiri. Fungsinya apa? Mengandung antimikroba, antimikrobakterial, antiseptik, dan kalau bisa ada antioksidannya. Tapi antioksidan relatif, apalagi kalau misalkan antioksidannya kurang stabil. Aku nggak terlalu nyaranin ya, karena justru bisa bereaksi dengan kulit. Jadi benar-benar harus hati-hati. Beberapa ingredients natural atau alami yang sudah aku pernah coba dan cukup cocok di kulit berminyak kayak aku. By the way, kulit aku tuh tipikalnya berminyak dan sensitif ya, juga berjerawat. Jadi treatmentnya ekstra, nanti akan aku jelasin di kulit berjerawat lebih lengkapnya gimana. Cuma untuk saat ini kulit alami, kalian bisa coba kandungan pertama adalah clay atau kaolin. Itu untuk mendetoksifikasi minyak-minyak jahat yang ada di wajah, membantu untuk membersihkan pori-pori, dan juga membantu untuk merawat pori-pori agar lebih sehat kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kandungan dari oat. Oat ini sendiri udah terkenal banget karena dia punya antibakterial yang membantu untuk membuat kulit jadi lebih resisten terhadap bakteri-bakteri yang ada di wajah. Begitu pula dengan beras atau Oryza sativa. Oryza sativa juga cukup efektif untuk melindungi kulit karena dia punya kandungan antiseptik. Yang selanjutnya adalah madu. Dia terkenal banget, bahkan dia katanya sampai anti jamur, jadi nggak bisa jamuran. Terus dia juga ada antiseptiknya yang bantu untuk merawat kulit, dan dia punya antioksidan yang juga tinggi. Jadi sebenarnya madu itu salah satu ingredients yang bagus banget, tapi nggak semua jenis kulit berminyak kombinasi itu bisa. Kombinasinya tuh macam-macam ya, ada sensitif, ada berjerawat, ada apa-apa, nanti itu tergantung ke kalian. Tapi ini juga salah satu hal yang direkomendasikan. Kayak gitu guys. Nah, segitu dulu dari aku. Kira-kira untuk penjelasan tentang kulit berminyak. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung komen di video ini. Dan ini akan aku kasih cheat sheet untuk kalian yang mau nyari produk-produk apa aja sih sebenarnya yang bisa dipakai oleh kulit berminyak. So, ini ada sabunnya, ada tonernya, ada masker yang dipakai rutin, dan lain sebagainya. Segitu dari aku, thank you for watching this video. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe channel ini, and see you next video, bye! Ada QO nya agar dia tidak terlalu memproduksi